Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu mengimport atau menginsert, memasukkan Dena sketch yang sudah dibuat di AutoCAD ke dalam proyek Revit. Pertama-tama pastikan kita sudah terbuka project browser di sisi kiri dan properties di sisi kanan, dan kita klik pastikan tab yang aktif adalah tab level 1, yaitu lantai 1. Jika kita lihat di tampak depan, dia posisinya di 00. Oke, kita kembali lagi ke level 1. Lanjut kita masuk ke tab insert, lalu import CAD. Kita cari Dena yang sudah kita buat. Pastikan dia ada di current view only. Lalu import unit ini skala gambar yang teman-teman pakai. Jika sudah milimeter, kita setting saja di auto detect. Lalu positioning ini posisinya kita buat manual saja, manual center. Kalau sudah, kita open. Nah, dia akan posisi kursornya akan berada di tengah-tengah gambar yang akan kita import. Kita bisa letakkan langsung di tengah-tengah di antara 4 view ini, jangan di luar. Pastikan di tengah-tengah sini. Oke, kita klik. Kemudian hal pertama yang setelah memasukkan overlay file sketch AutoCAD yang sebelumnya sudah teman-teman bikin, yaitu kita kunci agar tidak bergeser. Kita pin. Lalu agar gambarnya tidak warna-warni, saya lebih prefer untuk merubah menjadi satu warna merah dengan cara kita klik kiri, klik kanan, override graphic in view by element. Kita buat half tone, projection line-nya kita jadikan warna merah. Oke. Nah, dia akan samar dan berwarna merah. Lanjut. Next step adalah kita membuat grid, arsitektur, grid. Kemudian ada dua opsi. Yang pertama, draw line, yaitu dengan menggambar line secara manual, atau pick line ketika sudah ada referensi garis. Dengan caranya pick line, kita klik grid ini, maka dia otomatis jadi memanjang seperti ini. Nah, ini juga fungsi centang adalah teman-teman mau menampilkan grid ini mau di sisi kanan atau sisi kiri dengan cara menonaktifkan ini. Kemudian di sisi kiri kita tampilkan. Juga di sini ada semacam lingkaran, ini untuk menarik atau dragging gridnya. Lalu di sini ada tanda seperti petir, ini adalah elbow, berfungsi untuk membuat kemiringan pada grid kita. Kalau mau membalikan lurus, kita tinggal drag, sejajarkan, lepas. Oke, ini sudah muncul 4. Karena ini tidak sesuai, jadi saya setting dulu, kayak ganti ke A. Oke, setelah jadi A, kita tinggal copy ke bawah, ke grid B, C, D. Maka otomatis dia akan mengurutkan sesuai abjad terakhir. Lanjut, kita ke grid vertikal. Dengan cara yang sama, kita tarik dulu ke atas, kita ganti 01. Grid ini berbeda-beda tergantung grid yang teman-teman buat di project untuk pengurutannya. Oke, setelah jadi 01, kita copy ke kanan, copy sampai grid 7. Maaf, kita undo dulu. Saya ingin mengulas tentang sistem copy. Dengan di dalam copy ini ada beberapa opsi. Ketika kita copy ini, ada tulisan multiple dan constraint. Constraint ini adalah memastikan garis kita akan selalu lurus, vertikal dan horizontal ketika mengcopy objek.
Lalu untuk multiple kita bisa melakukan copy berkali-kali ketika diaktifkan. Karena ini sudah aktif, kita bisa melanjutkan copy seterusnya. Kalau dia dinonaktifkan, maka copy ini akan berlaku sekali. Setelah itu selesai, kita ulang lagi copy. Nah, akan menghilang, copy lagi, seperti itu. Kalau sudah, kita netralkan dulu kursornya, escape. Oke. Nah, itu tadi adalah tutorial mengimport dan membuat grid. Kita lanjut ke tutorial berikutnya. Terima kasih.